Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang mendengarkan podcast of Learn. Pada episode kali ini, aku pengen banget nih ngebahas mengenai pengembangan personality. Karena menurut aku ini penting banget untuk muda-mudi Indonesia, yakni khususnya halo-halo para generasi Z dan juga generasi milenial. Harapannya nih, setelah mendengarkan podcast kali ini, teman-teman tuh bisa saling diskusi dengan teman-teman yang lain agar kebermanfaatannya bisa terus tersebar. Nah, oke, kita lanjut. Teman-teman, ada nih yang namanya kepribadian produktivitas. Nah, kepribadian produktivitas ini nantinya akan mempengaruhi kehidupan kita, terutama dalam karir kita. Dan juga ini alasan penting kenapa sih aku pengen banget ngebahas ini. Karena mungkin aja nih di antara kita atau bahkan nih aku sendiri dulunya menggunakan tools atau metode yang tidak tepat dengan personality atau kepribadian aku, sehingga sangat-sangat tidak efektif untuk menunjang produktivitas aku nih, baik dalam akademik maupun karir. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan bahas mengenai 4 personality dalam produktivitas. Apa aja ya? Yuk kita belajar sama-sama bersama Offlearn. Kepribadian produktivitas akan mempengaruhi cara kita untuk mencapai produktif itu sendiri. Dalam artian, cara kita memanage waktu dengan baik sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan porsi waktunya. Jadi tidak membuang-buang waktu. Terus juga tenaga kita tidak terforsir begitu banyak. Kalau kata orang nih, kita tuh gak sibuk aja, tapi kita juga produktif. Dan dari kepribadian produktivitas, kita juga bisa tahu loh tools apa sih yang paling baik dan pastinya paling efektif untuk kita gunakan sesuai dengan personality kita dalam menunjang produktivitas. Yaps, betul banget. Sesuai dengan judulnya, jadi ada 4 kepribadian produktivitas, yakni ada goal-oriented, action, people, dan yang terakhir ada idea. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita akan bahas goal-oriented. Goal-oriented sendiri ini bisa dikategorikan untuk orang-orang yang jago memprioritaskan sesuatu. Jadi kata kuncinya di sini adalah sangat konsisten dan juga sangat logis. Nah, ciri-ciri orang yang berkepribadian produktivitas ini yakni orang tersebut sangat bisa merencanakan prioritas dengan baik. Jadi mereka tuh tahu yang mana sih yang lebih penting untuk dikerjakan, istilahnya yang mana sih yang lebih urgent atau yang bisa ditunda. Nah, selain itu problem solving mereka juga sangat bagus. Tapi selain ada keunggulan pasti juga ada minusnya ya. Nah, minusnya ini orang-orang yang berkepribadian produktivitas ini tujuannya karena agak banyak. Jadi mereka tuh dalam hidupnya selalu kayak kerja terus, kerja mulu, kerja lagi gitu kan. Cenderung workaholic gitu. Jadi bisa dibilang agak sibuk tapi tuh gak produktif gitu. Karena kenapa? Karena caranya yang gak efisien. Jadi mereka tuh cenderung kaku. Terus juga agak kompetitif. Nah, aku ada saran nih untuk orang-orang yang berkepribadian produktivitas. Ini harus banget punya sistem prioritas. Jadi kita tuh bisa ketahui yang mana sih yang lebih penting untuk dilakukan. Dan yang kedua, kita juga harus punya time tracking yang bagus. Jadi kita bisa ngebaca nih untuk suatu kegiatan ini bisa selesai dalam berapa waktu, sehingga bisa mengatur untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, kita bisa bahas lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini adalah orang yang tipe action oriented. Jadi orang-orang yang bertipe ini itu tuh sebelum bertindak mereka tuh harus punya rencana atau plan dulu sebelum melakukannya. Nah, jadi orang-orang tersebut itu sangat terstruktur dan juga urut. Nah, sebenarnya teman-teman, orang yang action oriented ini tuh cenderung lebih rapi gitu dari yang goal oriented. Karena mereka tuh lebih punya
catatan detail atau lebih rapi dalam merencanakan sesuatunya. Nah, plusnya itu mereka tuh lebih jago dalam melihat kesibukan agendanya. Misalkan hari ini tuh hari Senin, mereka tuh ada agenda apa aja sih? Jam segini tuh di mana, mereka sama siapa dan lain sebagainya. Dan selain itu, mereka tuh juga sangat pintar mengantisipasi resiko, sehingga semua terkalkulasi dengan baik. Nah, tapi selain ada keunggulan pasti ada kelemahannya dong. Nah, kelemahan orang-orang dengan action oriented ini, mereka tuh nggak bisa kalau misalkan kerja tanpa adanya plan atau rencana sama sekali sebelumnya. Karena orang-orang dengan tipe ini tuh udah biasa banget dengan adanya plan yang sangat rapi dan detail. Nah, jadi bisa dibilang tuh mereka tuh sangat jarang melakukan segala sesuatu yang spontan gitu, cenderungnya kaku. Saran untuk orang-orang dengan tipe action oriented ini, pastinya sebelum memutuskan sesuatu atau sebelum decision making, mereka tuh perlu plan terlebih dahulu. Karena kalau nggak ada plan, bisa tidak terlaksana dengan baik gitu. Dan juga untuk toolsnya, mereka bisa menggunakan Google Calendar, terus agenda-agenda seperti Trello, terus Notion dan lain sebagainya. Let's move, kita bahas yang ketiga, yakni ada people oriented. Nah, orang-orang dengan tipe ini tuh jago banget menyatukan orang banyak. Mereka tuh cenderung berdasarkan pada intuitifnya dan juga memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Orang-orang dengan tipe ini juga bisa dibilang mudah berbaur dengan orang banyak, sehingga skill komunikasinya udah gak bisa diragukan lagi nih. Dan juga mereka tuh suka banget menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain. Sekalipun mereka dijadikan pemimpin, mereka bisa diandalkan loh untuk mengarahkan timnya. Nah, itu kan bisa dibilang keunggulannya ya. Kalau untuk kekurangannya, orang dengan tipe ini suka banget cerita atau obrolan santai dengan teman kerjanya. Jadi bisa dibilang tuh mereka gak terlalu workaholic gitu. Sesekali butuh banget buat rehat, butuh banget buat ngobrol-ngobrol santai. Jadi bisa dibilang suka banget buat ngobrol meskipun suka kebablasan juga sih. Nah, karena tadi udah dijelasin kekurangannya nih, mungkin ada saran untuk teman-teman dengan tipe ini. Itu harus banget buat jago fokusnya supaya bisa konsisten dengan agenda atau kegiatan yang lagi teman-teman lakuin. Kalau misalkan untuk toolsnya sendiri, itu bisa gunain message aplikasi WhatsApp. Sebenarnya apa aja sih yang penting bisa efektif. Nah, untuk yang terakhir itu ada yang namanya idea oriented. Orang-orang dengan tipe ini itu sangat punya banyak inovasi, yaitu ide-ide baru dalam pemikirannya. Nah, mereka dengan tipe ini juga memiliki pemikiran yang visioner. Dalam artian mereka tuh punya banyak target, goals dalam jangka panjang. Sehingga mereka tuh sudah tahu step-step ke depannya mereka tuh harus seperti apa. Dan juga mereka sudah memikirkan untuk jangka panjangnya. Kekurangan orang dengan tipe ini, mereka cenderung impulsif dan cenderung banyak ide, tapi sedikit aksinya. Nah, jadi orang-orang dengan tipe ini tuh sebenarnya cocok sebagai project advisor, karena mereka tuh sangat jago dengan dalam konseptor, sehingga mereka tuh cocok untuk merencanakan sesuatu dengan konsep yang besar, namun tidak suka dengan detail-detail yang kecil gitu kan. Nah, saran untuk orang dengan tipe ini itu mungkin toolsnya yang bisa digunakan menggunakan whiteboard, terus juga bisa menggunakan mind map online. Teman-teman, sekian dulu ya untuk podcast kali ini. Semoga banyak membantu, semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan kenapa sih kita harus mengembangkan personality kita, kenapa kita harus kenal sama diri kita. Karena dengan kita mengenal diri kita, mengenal kepribadian diri kita bisa juga mengembangkan produktivitas dalam akademik maupun karir kita, sehingga bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.